Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pembahasan soal latihan 3 dan 4 seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya. Selain materi pembahasan yang sudah diupload, silakan bisa menyimak video ini untuk lebih memahami langkah-langkah pembahasan tiap soalnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan atau penjelasan tiap soal, maka ada catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah buatlah diagram aliran kas yang tepat. Jadi setiap soal sebelum mengerjakan, bisa digambarkan dulu skema diagram aliran kasnya sehingga nanti bisa memudahkan di dalam penyelesaian soal. Kemudian yang kedua adalah perhatikan arah tanda, ya, arah tanda negatif dan positif. Jadi kalau arah tanda negatif itu, dimaksudkan sebagai, pengeluaran, sementara arah tanda positif ini sebagai pemasukan. Dan ini nanti akan diterjemahkan ke dalam, rumus penyelesaiannya ya, jadi tanda negatif dan positif ini diaplikasikan. Yang ketiga, tiap soal bisa memiliki lebih dari satu penyelesaian, ya, maka cari penyelesaian yang paling efektif, ya. Bisa jadi nanti antara satu orang dengan orang yang lain itu menggunakan, eee, rumus bunga majemuk yang berbeda ya, atau sudut pandang yang berbeda, ya, dan, bisa sangat memungkinkan hasilnya tidak persis sama, ya, karena ada faktor, desimal yang disebabkan karena, perhitungan dari tiap faktor bunganya, ya, tapi tidak masalah biasanya nilainya tetap mendekati. Kemudian yang keempat, tiap periode pada sebuah diagram aliran kas selalu melibatkan perhitungan bunga majemuk, ya. Jadi satu periode ke periode yang lainnya, walaupun nilainya adalah nilai seragam ya, dia selalu melibatkan perhitungan bunga bunga majemuk, ya. Sehingga tidak bisa pembayaran seragam itu dilakukan dengan mengalihkan atau membaginya sebanyak jumlah N periodenya. Ya, misalnya ada total biaya selama 5 bulan atau 5 periode itu adalah sebesar X ya. Kemudian berapa besarnya biaya per bulan, kemudian langsung dibagi, 5 ya, dibagi 5 periode, itu tidak bisa ya. Jadi tidak bisa hanya mengalihkan atau membaginya dengan jumlah periode karena, di dalamnya akan terlibat dengan perhitungan bunga majemuk. Nah ini ada eee, yang mengerjakan dengan cara seperti ini ya, melakukan perkalian ataupun, pembagian. Nah, baik, sekarang kita lihat satu persatu dari soal yang, sudah kalian kerjakan dan silakan nanti bisa dicek ya dengan pembahasan yang, saya berikan. Baik, ini, soal pertama dari tugas 3 ya. What is the present value of the future receipt? Ya, sebesar $8.300 12 years from now at 15 compounded annually. Annually ya, annually itu berarti tiap tahun atau tahunan. Ya, jadi yang ditanyakan adalah berapakah nilai sekarang ya dari sebuah penerimaan ya di masa yang akan datang. Sebesar 8.300 ya, 12 tahun dari sekarang pada tingkat bunga, yang dimajemukkan tiap tahun sebesar 15%. Ya, jadi di sini informasi yang diketahui adalah nilai atau penerimaan, di masa yang akan datang, di penerimaan mendatang ya, 12 tahun dari sekarang. Jadi bisa kita tuliskan sebagai F12 ya, sebesar $8.300. Kemudian N-nya ya, karena di sini periodenya adalah 12 tahun, ya, maka N-nya adalah 12. Ya, bisa dilengkapi sebenarnya di sini dengan, periodenya ya 12 tahun gitu ya, lebih lebih bagus seperti itu. Kemudian I, itu tingkat bunganya adalah 15% per tahun. Ya, jadi nanti teman-teman bisa menambahkan di sini 12 tahun untuk N-nya dan I-nya adalah 15% per tahun. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai sekarangnya. Oke. Nah, ini diagram aliran kasnya ya. Jadi, N-nya kita gambarkan dalam sebuah garis, horizontal, ya, garis horizontal sebanyak 12 periode, 12 tahun ya. Kemudian pada akhir periode dinilai mendatang di F pada tahun ke-12 itu sebesar 8.300 dan ini penerimaan jadi arah panah ke atas. Yang ditanyakan adalah berapa yang harus, eee, berapa nilainya pada tahun sekarang ya. Jadi kalau misalnya memang arah panahnya di sini kan tidak me me mem me apa namanya, menginformasikan berapa, apakah P ini penerimaan atau pengeluaran, jadi bebas saja karena tidak berpengaruh, terhadap nilai F-nya ya, artinya tanda di sini tidak berpengaruh.
Oke, sehingga di sini kalau kita ingin mencari berapa besar P ya, bisa menggunakan rumus, dengan faktor bunga yang sudah disederhanakan seperti ini. Ya, kalaupun ada teman-teman yang memang mengerjakan dengan, rumus silahkan ya, tetapi, katakanlah rumus itu kan berarti harus kita ingat ya, harus kita hafal atau harus melihat catatan ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan faktor bunga seperti ini akan lebih dimudahkan dan pada saat nanti kita menggunakan tabel bunga ini sudah langsung bisa dibaca. Ya, jadi bagaimana mencari P diketahui F, maka faktor bunganya adalah P per F. Ya, cara membacanya adalah P ini yang dicari, F ini yang diketahui. Ya, P per F dengan I tertentu dan N tertentu yang diketahui. Nah, maka di sini ya untuk F-nya ya, tadi F-nya diketahui 12 tahun mendatang itu 8.300. Faktornya adalah P per F 15% dan N-nya adalah 12. Jadi jarak dari P ke F ini adalah N-nya 12. Ya, sehingga kita bisa lihat pada tabel bunga, ya, tabel bunga 8.300 0 dikalikan dengan 0,1869, maka nilainya adalah 1.551 ya, 20 berapa nih? 27 dolar ya, 27 dolar. Nah, ya, ini cara penyelesaian menerjemahkan dari soal yang ada ke dalam diagram aliran kas dan juga nanti faktor bunga yang sesuai. Oke, ini nomor 1, kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Ya, di nomor 2 adalah, nah, berapakah uang yang terkumpul, ya, berapakah uang yang terkumpul di tahun ke-25? Yang ditanyakan adalah uang di tahun ke-25 bila setahun dari sekarang. Didepositokan sebesar 1 juta, 6 tahun dari sekarang didepositokan sebesar 3 juta, ya, dan 10 tahun dari sekarang didepositokan sebesar 5 juta. Gunakan I 10%. Nah, dari sini kita lihat bahwa waktu terpanjang yang diinformasikan adalah tahun ke-25. Maka untuk diagram aliran kasnya kita buat garis horizontal sebanyak 25 periode, 25 tahun di sini. Kemudian informasinya ya 1 tahun dari sekarang, 6 tahun dari sekarang, dan 10 tahun dari sekarang. Ini bisa digambarkan hanya pada angka-angka yang diinformasikan ya, jadi tidak perlu semua angka dituliskan. Nah, karena didepositokan berarti kan itu adalah pengeluaran. Ya, bagi nasabah adalah pengeluaran, kemudian yang terkumpul ya, kita anggap penerimaan di tahun ke-25. Oke, nah di sini kan karena pada faktor yang setara di sini tidak berpengaruh ya tanda ya. Jadi yang akan kita hitungkan dari ketiga nilai di tahun ke-1, 6, dan 10. Nah, di sini ada 2 cara yang coba saya tawarkan ya. Yang pertama adalah ya dari diagram aliran kas ini ya, tiap nilai di tahun ke-1, 6, dan 10 ini kita hitung dulu di tahun ke-0. Jadi semua pengeluaran, 3 pengeluaran ini kita ekuivalensikan dengan nilai sekarang. Jadi kalau ada 1 juta, 3 juta, dan 5 juta ya dengan dari masing-masing tahun ini, kemudian kalau disetarakan dengan semuanya kita keluarkan atau kita bayarkan di tahun sekarang ya, saat ini ya, di tahun ke-0 maka besarnya berapa. Nah, ini prinsip ekuivalensi. Nah, prinsip ekuivalensi maka kita tarik ya, kita tarik semua nilai di tahun ke-1, 6, dan 10 ini ke tahun ke-0. Nah, maka di sini kita akan mencari P dengan menganggap masing-masing nilai di tahun ke-1, 6, dan 10 ini sebagai nilai mendatangnya. Ya, yang berbeda nanti adalah periodenya. Ya, jadi kalau 1 juta itu kalau disetarakan dengan nilai sekarang adalah 1 juta dikalikan faktornya adalah mencari P diketahui F. Ya, 10% 1, karena jaraknya adalah 1 tahun. Kemudian kita langsung ya, kan biasanya bisa nih diuraikan ya. Oh, P1 ditambah P2 ditambah P3, silakan. Ya, ini saya menuliskannya secara sekaligus ya. Untuk nilai sekarang dari 1 juta, rumusnya ini. Kemudian nilai sekarang dari 3 juta, berarti 3 juta P per F 10%, N-nya adalah 6, karena jaraknya 6 ke 0.
Ya, jarak dari 6 ke 0 ini 6 tahun. Kemudian ditambah yang ketiga ini adalah 5 juta, P per F 10%, 10 karena N-nya 10. Nah, kemudian tinggal dihitungkan kepada nilai faktor bunganya dengan menggunakan tabel, dihitungkan maka totalnya adalah 4.530.100 ya, rupiah ya, karena ini rupiah. Nah, kemudian karena kita sudah punya ya, ketiga nilai yang ada ini sudah ekuivalen dengan satu nilai di P0. Ya, jadi tiga nilai ini sudah tidak muncul lagi karena sudah disetarakan dengan nilai P0. Ada nilai P0. Dari nilai P0 ini, nilai P, nilai sekarang di tahun ke-0, akan kita hitung langsung nilainya di F ke-25. Berapa nilainya ya dari tahun sekarang ini jika kita hitungkan 25 tahun mendatang ya, maka nilainya menjadi F25 sama dengan P0 ya, P0 yang kita ketahui. Mencari F diketahui P, 10% N-nya berarti jarak dari 0 ke 25 itu adalah 25. Ya, hasilnya adalah kita carikan dengan faktor bunganya, hasilnya adalah 49.083.633,5 rupiah. Ya, jadi artinya di sini masing-masing pembayaran pada tahun ke-1, 6 dan 10 ini setara dengan ya nilainya di tahun ke-25 sebesar 49 jutaan ini. Nah, ini cara pertama. Ya. Cara kedua adalah kita langsung mencari nilai yang ekuivalen dengan ketiga pembayaran ini langsung di tahun ke-25. Ya, jadi nanti yang berbeda adalah berapa nilai F apabila diketahui nilai awalnya adalah 1 juta. Nah, ini nilai awalnya. Kita anggap ini adalah nilai awal sehingga jarak dari tahun ke-1 sampai ke-25 itu jaraknya adalah 24. Ya. Nilai 1 ini kita anggap nilai awalnya ya. Kita anggap sebagai P untuk mengetahui nilai F-nya di tahun ke-25. Maka jaraknya dari tahun ke-1 ke 25 itu adalah 24. Ya, kemudian kita hitung lagi. Nilai 3 juta ini sebagai nilai awal, kemudian akan kita hitung berapa nilainya di tahun ke-25. Ya, nilai awalnya 3 juta di tahun ke-6, maka jarak dari 6 ke 25 ini adalah 19 tahun. Ya. Kemudian yang kelima adalah yang 5 juta sama ya, ini adalah nilai awalnya, berapa nilai akhir dari 5 juta ini di tahun ke-25. Nah, jarak dari 10 ke 25 itu adalah 15. Nah, maka di sini kita hitung ya dengan masing-masing faktor bunganya yang ada, ya ternyata hasil akhirnya adalah 49.083.000. Ya, jadi ada selisih sebesar 633,5 ya. Jadi karena memang yang F25 ini kan hitungnya langsung jadi pemajumukannya cuma satu kali ya, satu tahap. Ya, berbeda dengan yang P0 dulu kita hitung ke P0, baru kita hitung lagi ke F25. Jadi pemajemukannya kan 2 kali, 2 tahap di sini. Ya, jadi ini ada 2 cara ya, ada perbedaannya selisih sedikit ya, selisih sedikit di antara kedua cara ini. Nah, antara 1 dan 2 memang terlihat lebih efektif, lebih pendek penyelesaiannya adalah di cara kedua. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan keliru pada waktu menghitung ya untuk cara kedua ini. Cara kedua ini lebih ringkas, tapi yang perlu diperhatikan adalah menghitung jarak dari tahun awal ini ke tahun ke-25 karena kita hitungnya kan mundur ya. 25 dikurang 1, 25 dikurang 6, 25 dikurang 10. Nah itu ya. Jadi selisihnya yang kita hitung dan ini memungkinkan bisa keliru ya. Makanya cara satu ini untuk memudahkan ya, dihitung dulu ke depan ya, sehingga jaraknya kan lebih mudah menghitungnya, baru dihitung ke belakang, ke F ya. Gitu. Jadi silakan ini ada 2 cara, mana yang lebih mudah difahami, mana yang lebih efektif. Ya, pada soal kedua ya kita sudah selesaikan dengan langkah-langkah seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal ketiga. Ya, seorang investor menawarkan rumah dengan pembayaran kredit. Sebuah rumah ditawarkan dengan membayar uang muka 10 juta dan angsuran yang sama selama 50 bulan sebesar 200.000 per bulan. Bila bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, berapakah harga rumah tersebut bila harus dibayar kontan saat ini?
Nah, yang diketahui di sini adalah tingkat bunganya adalah 1% ya per bulan. Ya, sementara nanti periodenya memang juga dalam bulan yaitu angsuran selama 50 bulan. Nah, kalau kita gambarkan dengan informasi yang ada ya, uang muka ya di sini ditawarkan dengan bayar uang muka. Uang muka itu kan berarti di awal ya, tahun sekarang. Nah, ini pembayaran berarti arah panah ke bawah 10 juta ya. Kemudian ada angsuran juga pembayaran ya. Angsuran dimulai pada berarti di sini ada pembayarannya kan setelah satu periode ya, setelah 1 bulan. Ya, selama 50 bulan sebesar 200.000. Nah, berapa harga rumahnya jika dibayar kontan saat ini? Berarti total nilai ya dengan skema pembayaran uang muka dan angsuran ini apabila kita ekuivalenkan dengan pembayaran kontan semuanya di saat ini, itu nilainya menjadi berapa? Nah, di sini yang perlu kita lihat bahwa ya yang ditanyakan adalah P, ya, total nilai sekarang. Sementara di P ini ada di tahun ke-0 itu sudah ada nilai 10 juta, kemudian ada nanti nilai yang kita hitung dari besaran angsuran. Ya, karena tadi besaran angsurannya seragam, maka ini kan kita kenali sebagai nilai A. Ya, jadi nanti total pembayaran kontan saat ini itu adalah sejumlah uang mukanya di tahun ke-0 ya. Ini adalah nilai sekarang juga tadi, jadi tidak perlu dikalikan faktor apapun. Ditambah dengan nilai sekarang dari pembayaran angsuran yang seragam sebesar A yaitu 200.000. Di sini 10 juta ditambah 200.000 ya yang kita ekuivalenkan untuk mencari nilai P diketahui A. Jadi P per A. Mengetahui nilai sekarang jika diketahui mencari nilai sekarang apabila diketahui nilai A. Ya, 1% dan N-nya 50. Jadi ini sudah sama-sama per bulan ya, bisa langsung kita hitung. Ya, sehingga jumlahnya adalah 10 juta ditambahkan 7.839.200 sehingga total harga rumah itu apabila dibayarkan sekarang itu senilai dengan 17.839.200 ya. Nah, ini untuk soal ketiga ya. Oke. Kita lanjutkan dengan soal keempat ya. What annual equal payment series is necessary to repay a series of 7 end of year payments that begins at $2,000 and increases at the rate of 100%, $100 ya, a year with 10% interest compounded annually. Ya, berapa seri pembayaran seragam tahunan ya yang nantinya untuk membayar sejumlah ya pembayaran seragam pada selama 7 tahun ya. Berapa seri pembayaran seragam tahunan ya yang nanti dapat membayar sejumlah pembayaran seragam ya selama 7 tahun yang dimulai pada besaran $2.000 dan meningkat ya sebesar $100 per tahun dengan tingkat bunga yang dimajemukkan tiap tahunnya sebesar 10%. Jadi I-nya adalah 10%. Yang ditanya adalah berapa seri pembayaran seragamnya. Ya, nilai pembayaran seragam ya yang setara dengan pembayaran selama 7 tahun. Ya, deret pembayaran selama 7 tahun yang dimulai dengan 2.000 dan meningkat $100. Ya, nah ini jadi yang ditanyakan adalah A-nya ya. Nah, kita gambarkan di sini ada pembayaran itu diawali 2.000, kemudian meningkat sebesar 100 selama 7 tahun. Nah, setara dengan nilai deret seragam berapa? Ya, A yang ditanya. Nah, di sini saya tunjukkan ada 3 cara penyelesaiannya ya, yang hampir mirip ya. Oke. Nah, untuk cara 1 ya, di sini ada pembayaran seragam ya yang ditanya pembayaran seragamnya, maka kita mulai dengan mencari A ya dari deret seragam ini ya. A itu berarti kalau dari gambar ini sebenarnya gambar ini kan dibagi menjadi 2.
yaitu ada sebesar deret seragam selama 7 tahun itu sebesar 2.000 ya, ini garis lurusnya. Kemudian ada G itu ada gradien atau peningkatan. Ya, peningkatan di sini sebesar 100. Nah, maka kita hitung dulu ya bahwa nilai A ini akan diperoleh dari total antara deret seragamnya sendiri dan nanti deret seragam yang dihitung berdasarkan nilai gradiennya. Jadi di sini kita hitungkan A1 dan A2. A1-nya sendiri adalah nilai seragam yaitu 2.000 dan deret peningkatan atau deret gradiennya adalah 100. Ya, dengan faktornya adalah mencari A diketahui G. Jadi A per G 10% dan selama 7 tahun. Nah, dengan cara ini kita bisa peroleh nilai deret seragamnya yang setara dengan pembayaran selama 7 tahun ini adalah sebesar $2.262,2. Ya. Ini cara pertama langsung ya. Nah, cara kedua di sini kita tidak menggunakan deret gradien ya. Jadi kita anggap setiap pembayaran satu tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-7 itu memang terjadi peningkatan sebesar 100. Ya, jadi nanti kita hitung di tahun ke-1 itu ada sebesar 2.000 ya. Sebesar 2.000 ya, kita hitung dulu ini nilai P-nya ya. Jadi tiap tahun ini kita tarik dulu ke nilai nolnya, ke nilai P, ke tahun ke 0 ya atau ke nilai sekarang. Mencari P diketahui F. Jadi masing-masing panah 1 sampai 7 ini kan masing-masing ada pengeluarannya ya. Nah, itu yang kita hitung sebagai mencari P diketahui F ya. Di tahun pertama itu besarnya 2.000, di tahun kedua nanti meningkat 100 jadi 2.100. Di tahun kedua itu menjadi tahun ketiga maaf ya menjadi 2.200 dan nanti sampai tahun ke-7-nya itu menjadi 2.600. Nah, masing-masing dihitung dulu sebagai nilai P mencari F ya. Nah, setelah dapat nilai P-nya baru kita sebar untuk menghitung berapa besaran A-nya. Jadi mencari A diketahui P. Faktornya A per P selama 7 ya. Jadi kalau deret seragam ini sudah kita ekuivalenkan dengan satu nilai P di tahun ke-0, maka kita tinggal mencari berapa jika nilai P ini kita sebar menjadi nilai seragam lagi di tahun ke-7. Nah, ini ya. Nah, ternyata nilainya juga hampir mendekati atau hampir sama ya dengan cara pertama. Nah, ini. Jadi kita cari P-nya dulu ya, tadi belum selesai. Kita cari P, kemudian mencari A dengan diketahui P ya, di cara kedua. Nah, di cara ketiga ya, ini hampir sama dengan cara kedua, tapi yang kita hitung adalah nilai F-nya dulu. Ya, jadi tiap nilai 1 sampai ke 7 ini kita hitung sebagai nilai F-nya dulu ya, sehingga nanti F di tahun ke-7 itu ya sudah sama dengan nilai itu sendiri, yaitu 2.600. Nah, setelah itu baru dihitung A-nya, setelah dapat F, kita sebar lagi selama 7 tahun. Nah, itu untuk cara ketiga. Ya, jadi yang efektif itu adalah cara ke-1 ya, lebih pendek ya. Cuma di sini kan sebagai awal dulu pada waktu teman-teman belum memahami deret gradien, maka bisa menggunakan nilai P mencari F, baru mencari A, atau dihitung dulu F-nya, baru dihitung A-nya. Ya, ini cara kedua dan cara ketiga ini yang cara awal. Ya, tapi kalau sudah mengenal rumus gradien, maka cara 1 ini akan lebih efektif. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal kelima, ya. Berapakah yang harus Anda simpan dalam jumlah yang sama berturut-turut selama 5 tahun? Ya, kalau jumlah yang sama ini berarti sudah menunjukkan ini adalah nilai A. Ya, berapa nilai A nih yang dicari? Ya. Mulai sekarang ya, jadi berapa A yang dicari yang akan dihitungkan sehingga dengan bunga 10% Anda akan meroleh uang tersebut sebesar 13 juta pada tahun ke-10. Nah, ya, jadi ini menggambarkannya juga harus cukup hati-hati ya karena ada 2 informasi, ada 5 tahun kemudian ada tahun ke-10. Nah, kita hitung yang terpanjang dulu. Yang terpanjang adalah 10, maka horizontalnya kita hitung sebagai 10 tahun. Ya, di akhir tahun ke-10 di sini akan memperoleh berarti pendapatan ya. Pendapatan sebesar 13 juta. Nah, kalau 5 tahun ya, mulai sekarang artinya nilai deret seragam itu kan akan diperoleh ya pada tahun pertama sampai tahun kelima ya.
Jadi sebesar A. Nah, yang ditanya ini, berapa yang harus saya tabung, berapa yang harus saya simpan selama 5 tahun, ya, sehingga pada tahun ke-10 itu nilai uang tersebut menjadi 13 juta. Oke, di sini ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah ya, kita hitung dulu ya, kita hitung dulu nilai F ini, nilai F pada tahun ke-10 menjadi nilai P0. Jadi dari tahun ke-10 kita tarik ke nilai 0. Mencari P0 diketahui F10. Faktornya P per F, 10%, N-nya 10 kan, dari 10 ke 0. Nah, di sini 13 juta dikalikan faktor ini, hasilnya adalah 5.011.500 ya, rupiah. Ini nilai sekarang yang setara dengan nilai F di tahun ke-10. Kemudian setelah itu akan kita sebar ya, setelah nilai F ini menjadi nilai P di tahun ke-0, maka P inilah yang akan kita sebar selama 5 tahun untuk menentukan berapa nilai A. Berarti mencari A apabila diketahui P0. Faktornya adalah A per P 10%, N-nya cuma 5 ya, karena yang ditanya hanya 5 tahun. Nah, sehingga di sini bisa diperoleh nilai A-nya adalah sebesar 1.322.33 rupiah, 7 rupiah ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita mencarinya dengan kita tarik dulu ke P0 baru kita cari A-nya. Nah, cara yang kedua ya, kan posisinya kita yang sudah kita ketahui adalah F10. Sementara yang kita mau cari adalah berapa nilai A selama 5 tahun. Maka kita tarik dulu ya, F yang di tahun ke-10 ini menjadi F di tahun ke-5. Jadi majunya tidak ke 0, tapi majunya sampai tahun ke-5 saja. Jaraknya berarti 5 tahun. Ya. F di sini, F di tahun ke-10 akan kita gunakan untuk menentukan berapa nilai. Ya, nilai F ini di tahun ke-5. Ya, maka nilai F ke tahun ke-5 sama dengan F10. Nah, kalau kita ingin mencari berapa F5, sementara yang kita ketahui adalah F10, maka faktor di F5 ini walaupun lambangnya F ya, itu seakan-akan adalah nilai sekarang ya, nilai sekarang ya sebelum sebelum tahun ke-10. Ya, F5 ini sebagai nilai sekarangnya, berarti kita anggap faktornya sebagai P, mencari P ya, tapi hanya selama 5 tahun. Jadi tahun ke-5 ke tahun 10. Jadi di sini mencari F5 apabila diketahui F10, faktornya adalah P per F. Ya, karena ini kan nilai lebih awal, sementara F di tahun ke-10 ini kan nilai mendatangnya. Berarti kalau ingin mencari berapa nilai F di tahun ke-5, maka kita anggap faktornya adalah sebagai P selama 5 tahun. Nah, sehingga di sini diperoleh F5-nya adalah 8.071.700. Jadi seakan-akan di tahun ke-5 yang bersamaan dengan A ya, di tahun ke-5 ini ada F. Nah, kalau kita sudah tahu F di sini, maka tinggal kita hitung berapa nilai A-nya. Mencari A apabila diketahui F di tahun ke-5. Sini. Nah, hasilnya adalah 1.322.144,46. Nah, ini nilainya mendekati ya, beda di 3 digit terakhirnya dan bilangan belakangnya lagi ya. Nah, ini jadi hampir mendekati ya. Nah, ini cara satu dan cara kedua. Ya. Ini yang saya katakan ya, ada yang sudah sempat mencari ya, mungkin nilai P0-nya ya, nilai awalnya, tapi habis itu nilai P0 ini langsung dibagi 5 ya, dibagi 5. Misalnya tadi ya P0-nya diperoleh 5.111.500. Maka untuk mencari A-nya tinggal 5 juta ini dibagi 5 sehingga sekitar 1 jutaan. Nah, itu tidak bisa karena kita melihat bahwa dari periode ke periode ini kan ada perhitungan bunga majemuk ya, jadi tidak bisa langsung dibagi sejumlah tahun periodenya. Nah, ini. Nah, ini adalah soal latihan ketiga ya. Kemudian masih ada 2 soal lagi ya yang akan kita coba selesaikan dan ini kedua-duanya menggunakan rumus gradien ya. Nah, soal yang pertama dari tugas keempat ini, suatu aliran kas ditunjukkan sebagai berikut ya. Nah, ini aliran kas ditunjukkan pada tabel seperti ini. Tentukan berapa nilai yang ekuivalen pada aliran kas tersebut pada akhir tahun ke-5 pada tingkat bunga 15%. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada 5 tahun, di tahun pertama ada pengeluaran karena tanda negatif ya. Pengeluaran sebesar 100, kemudian penerimaan
yang meningkat ya dari 50 di tahun ke-1 dan meningkat 10 sehingga di tahun ke-5 itu menjadi $90. Nah, jadi kita gambarkan di sini ya, ini ada 5 tahun ya, di tahun ke-0 itu ada pengeluaran sebesar 100 tanda negatif dan mulai tahun ke-1 sampai ke-5 ini ada penerimaan yang meningkat. Jadi di tahun ke-0 itu arah panah ke bawah sebesar 100, mulai tahun ke-1 sampai ke-5 ya, yang dimulai tahun ke-1 itu sebesar 50 dan meningkat sebesar 10. Yang ditanyakan adalah berapa nilai yang ekuivalen di akhir tahun ke-5 ini. Berarti F-nya ya, F-nya akan kita cari sehingga F ini setara dengan total pembayaran yang ada di tabel ini. Nah, maka di sini ya saya tunjukkan ada 2 cara ya. Yang pertama adalah kita hitung satu persatu dulu. Yang kedua nanti kalau teman-teman sudah bisa menghitung dengan satu langkah ya, satu langkah dalam perhitungan rumus langsung satu baris ini yang sudah saya tunjukkan di bagian bawah. Nah, misalnya kita ambil dengan beberapa langkah dulu ya. Jadi kalau ini ingin menghitung berapa F ya, sementara di sini ada 2 komponen. Yang pertama adalah komponen pengeluaran, yang kedua adalah komponen deret gradiennya. Ya, deret gradien. Maka kita hitung dulu di sini F1. F1 itu adalah mencari nilai ekuivalen ya, mencari nilai ekuivalen dari yang diketahui adalah P0. P0 yang diketahui berarti mencari F diketahui P. I-nya 15%, N-nya 5 ya karena selama 5 tahun ke depan. Nah, jadi di sini min 100 dikalikan nilai faktornya berarti nilai F1-nya adalah min 200,1. Artinya apa? 100 ini di tahun sekarang apabila nanti saya bayarkan 5 tahun ke depan ya, nilai pengeluaran itu sudah menjadi 201,1. Nah, kemudian deret gradien ini akan kita hitung nilai F-nya. Ya, kita anggap F2 di sini ya. Nah, di sini kita hitung dulu A-nya, baru kita hitung F. Ya, karena faktor F per G tidak ada ya. Adanya kalau di tabel A per G sama P per G. Nah, ini kita hitung nilai F-nya saja ya, langsung ke nilai belakangnya. Ya, A1 ditambah A2, itu menghitung A-nya ya. Maka A1-nya adalah deret seragam di sini adalah sebesar 50, ditambah gradiennya adalah 10, faktornya A per G 15%, 15% 5. Hasilnya adalah 67,23. Nah, setelah kita dapatkan A, kemudian kita hitungkan berapa nilai F-nya. Nilai F dari sebesar deret seragam, ya F-nya, di sini mencari F diketahui A. Jadi F per A 15% 5, ya karena di sini yang tadinya meningkat berarti sudah digantikan dengan deret seragam sebanyak 5 tahun. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 453,26. Nah, ini F2-nya. Tadi kan kita punya F1, jangan lupa berarti total F-nya adalah nanti akumulasi dari F1 ditambah F2. Pendapatan kita selama 5 tahun dikurangi pengeluaran kita di tahun ke-0. Maka total generalnya ya untuk nilai F-nya adalah 252,16. Nah, itu kalau langkah per langkahnya, tapi kalau ingin langsung menghitungnya dalam satu baris, ya sebenarnya gabungan dari perhitungan yang di atas ya. Di sini kita akan hitung dulu untuk F1-nya, min 100, F per P 15%. 5 ditambah. Nah, ditambah ini nilai gradiennya tadi. Kemudian dicari, setelah dapat nilai A, baru dihitungkan F per A 15% 5. Nah, ya, jadi ini menggunakan sebuah deret gradien aritmatik untuk menghitung keseluruhan dari aliran kas yang ada di sini. Nah, ada teman-teman yang mengerjakannya itu sudah mengerjakan untuk F2, tapi lupa untuk digabungkan dengan nilai min 100-nya, digabungkan dengan nilai yang F1. Nah, itu jadikan keliru ya. Oke, kemudian kita cek lagi yang pembahasan soal kedua ya dari tugas 4 ya atau soal yang terakhir di sini. Nah, jika pada akhir tahun pertama dan berturut-turut hingga akhir tahun ke-5, ya, Mr. X harus membayar sebesar 1.400, 1.320, 1.240, 1.160 dan 1.080 dolar, maka berapa besaran yang ekuivalen dengan nilai di bawah ini pada I 10%. Nah, dari diagram aliran kas ini kita akan menghitung besaran A, P, dan F. Jadi dari gambar yang sama ya. Nah, I-nya 10%. Nah, maka gambarnya tadi dari tahun ke-1 tahun ke-5 ini ada pembayaran yang menurun ya. Jadi bukan meningkat tapi ini menurun
ya, dengan besaran penurunannya adalah 80. Jadi kita cermati, kalau memang ini gradien, maka besaran penurunan itu harus sama atau seragam. Dan itu terjadi selama beberapa periode ya, paling tidak lebih dari 2 periode supaya kita bisa anggap itu sebagai suatu deret ya. Nah, yang pertama adalah mencari A. Nah, diingat karena ini penurunan, bukan A itu kalau rumus sebelumnya kan A1 ditambah A2. Itu kalau peningkatan, tapi karena di sini penurunan maka A1 min A2. Ya, A-nya ini kan berarti nilai seragamnya ada di sini ya. 1.400 dikurangi faktor G-nya 80, A per G 10% 5. Nah, hasilnya adalah 1.255,2. Nah, ini untuk menghitung A. Kemudian untuk menghitung P di sini ada 2 cara ya. Yang pertama bisa menggunakan nilai P ya, menghitung P dari komposisi P1 min P2. Ya, P1 bisa kita hitung apabila kita sudah mengetahui kan A1-nya adalah 1.400. Ya, A1-nya. Nah, 1.400 berarti mencari P diketahui A. Ya, dikurangi nilai mencari P diketahui G, yaitu nanti faktornya adalah P per G. Ya, 80, kemudian ini 6,862. Hasilnya ada 4.758,44. Atau dengan cara langsung mencari P apabila diketahui A ya, A dari soal yang pertama, dari soal A kecil ini ya, kan kita sudah dapat nih besaran nilai annualnya, nilai A-nya. Berarti mencari P diketahui A, input nilai yang ada di jawaban poin A, ya, faktornya P per A 10%, 5. Hasilnya juga mendekati ya, yaitu 4.758,46. Nah, ini kalau yang satu menggunakan faktor G, atau cara kedua langsung menggunakan nilai A yang ada di soal poin A. Nah, untuk C di sini bisa dengan 2 cara juga, yaitu mencari F ya, apabila diketahui A, karena kita sudah punya nilai A sebelumnya. Atau mencari F apabila diketahui P, karena kita juga sudah punya nilai P sebelumnya. Ya, N-nya selama 5 tahun juga ya. Hasilnya di sini mendekati yaitu mendekatinya ya pada 3 digit pertama itu hampir sama ya, yaitu 7.662,99 dan 7.665,84 ya. Jadi cenderungnya masih mendekati ya dari kedua cara penyelesaian ini. Nah, ya jadi ini akhir dari pembahasan soal latihan dari tugas 3 dan tugas 4 ya. Silakan bisa dicermati kembali, membandingkannya dengan cara penyelesaian yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jika memang ada yang belum dipahami atau butuh penjelasan lebih, silakan bisa menanyakan langsung kepada saya walaupun di luar kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.